Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita berjumpa kembali di menu sarapan pagi. Mari kita sama-sama membuka di Matius 5 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan Matius 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pasti banyak dari Bapak Ibu Saudara mengenal atau hafal tentang ayat ini, dan ayat ini sering sekali dibawakan ketika renungan firman Tuhan. Tapi mari pagi hari ini saya membawa untuk lebih dalam lagi, untuk kita mengerti firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama merenungkan, pernahkah Bapak Ibu Saudara benar-benar memposisikan diri sebagai garam, yaitu yang memberi rasa asin. Contohnya saja ketika seseorang membuat masakan, katakanlah itu sop. Ketika seseorang itu membuat sop, pastilah dia akan menambahkan rasa garam. Ada garam. Jadi supaya tidak hambar. Jadi ada rasanya. Ketika orang itu memasak sop tapi lupa menambahkan garam, pasti ada sesuatu yang berbeda. Nah, saya ingat-ingat lagi, garam itu hari-hari ini dipakai sebagai antibiotik yang biasanya digunakan untuk obat kumur ya. Jadi berkumur dengan air garam supaya di tenggorokan bakteri-bakterinya itu mati, khususnya di masa-masa ini. Mari kita bayangkan sama-sama waktu kita menjadi garam. Mari kita sama-sama merenungkan pada saat bertemu dengan seseorang yang memerlukan bantuan, misalnya ketika ia jatuh atau kecelakaan dan kita melihatnya di depan mata kita, apakah kita memberi rasa asin itu dengan cara membantunya? Atau pada saat Anda bertemu dengan orang yang sedang kesusahan atau dengan orang yang sedang dibully misalnya, apakah Anda merasa sudah memberikan rasa asin itu dengan cara menolong mereka dan membela mereka? Mungkin juga pada saat Anda bertengkar atau berselisih pendapat dengan suami atau istri, atau orang tua atau anak, atau teman-teman dan rekan sekerja, apakah saudara memberikan rasa asin dengan cara berdamai dengan orang itu? Atau pada saat seseorang yang Anda kenal sedang mengalami masalah dan patah semangat, apakah Anda memberikan rasa asin dengan cara mendengarkan dia, memberikan dia semangat dan mensupport dia di dalam doa? Atau bahkan pada saat Anda dikecewakan oleh orang lain, apakah Anda memberikan rasa asin dengan cara mengampuni dan mendoakan orang tersebut seperti yang ada di firman Tuhan? Mari kita sama-sama memperhatikan keadaan kita. Apakah kita menjadi seorang Kristen yang hanya menjalankan kewajiban saja? Oke, saya akan menjadi garam. Tetapi pada saat ada saudara yang kesusahan, saudara yang patah semangat atau sedang mengalami tekanan atau pencobaan yang berat, apakah saudara Anda hadir di sana untuk menjadi pendengar yang baik, untuk mensupport dia di dalam doa, untuk membangkitkan semangat dia,
Kita boleh sama-sama merenungkan ya hari-hari ini. Saya percaya Tuhan itu izinkan kita supaya kita benar-benar bisa menguji diri. Apakah kita sama-sama ini menjadi seorang Kristen yang memang benar-benar memberikan rasa asin sebagai garam di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat dan pekerjaan. Karena hari-hari ini ketika seseorang menjadi seorang Kristen kan tidak bisa lagi datang ke gereja, ataupun menjadi seorang Kristen tidak hanya saya sudah membaca atau mengikuti sarapan pagi setiap harinya, setiap hari Minggu saya ibadah live streaming dengan tidak bolong-bolong, tapi tidak ada perubahan hidup. Nah, biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian yang terbaik buat semua dari kita, supaya pola pikir, supaya budaya yang sebetulnya itu salah, Roh Kudus yang pelan-pelan ubahkan dan memurnikan semua ya. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini bukan untuk orang lain, tetapi mari kita menerima firman ini untuk kita terlebih dahulu. Itu adalah salah satu hal tentang kerendahan hati, di mana kita mau menerima firman Tuhan dengan rendah hati, membiarkan Roh Kudus mengoreksi kehidupan kita, sehingga ada perubahan hidup di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama membaca beberapa ayat yang saya rasa ini berkaitan dengan tentang garam ini. Mari kita baca di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hati, dari sana terpancar kehidupan. Dan satu ayat lagi di Matius 15 ayat yang ke-18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah, dari bacaan yang sudah kita baca, ada kata hati. Kenapa kita membahas tentang garam dan kita membahas tentang hati? Karena sebelum kita memberikan rasa asin kepada orang lain, terlebih dahulu yang ada di dalam hati kita itu adalah yang terpenting. Nah, karena segala sesuatu itu dimulai dari dalam hati. Mari kita sama-sama mengoreksi diri kita. Apakah yang ada di dalam hati saya dan hati saudara? Apakah itu isinya tentang firman Tuhan? Karena apa yang ada di dalam hati itu keluar dari mulut. Kiranya Roh Kudus tolong kita semua supaya mengajari kita sebagai garam di tengah-tengah dunia ini. Dan saya mendorong untuk Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita belajar untuk menjadi garam, menjaga hati dengan cara memilih hal-hal yang kita baca, yang kita dengarkan, yang kita tonton. Itu adalah hal-hal yang memberikan semangat, memberikan tujuan yaitu surga, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya juga mendorong untuk Bapak Ibu Saudara untuk mengambil langkah mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata Tuhan itu dekat. Tuhan itu dekat. Tapi yang jadi masalah kita, apakah kita mau membuka hati dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan dan duduk diam dekat dengan Tuhan, dengarkan suara Tuhan, supaya kita mengerti kehendak Tuhan, dan biar Roh Kudus yang menolong kita, menguasai hati dan pikiran kita supaya kita bisa melakukannya. Nah, inilah renungan sarapan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.